Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita ini kemarin sudah kita khatamkan kitab Matan Al-Jurumiyah. Sekarang kita akan mengkaji kitab syarah daripada Jurumiyah. Ini kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Allamah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Semoga dengan kitab beliau dapat memberi manfaat pada kita dan kawan-kawan sekalian. Nama kitabnya yaitu Kitab Mukhtasar Jiddan, syarah kitab Matan Al-Jurumiyah. Yang di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'na bihi bi'ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-kalamu wal lafdhul murakkabu mufid bil wada'i. Bermula kalam, dianya kalam, al-lafzu itu lafad, al-murakkabu lagi yang tersusun, al-mufidu lagi yang berfaedah, bil wada'i dengan dikasatkan ataupun dengan berbahasa Arab. Nah, jadi kalam tersebut ialah lafad yang tersusun dan berfaedah dengan berbahasa Arab. Contoh kita katakan, kita sebutlah contohnya Zaidun yazhabu ila suqi. Si Zaid pergi, ianya Zaid ila suqi ke pasar. Si Zaid pergi ke pasar, maka ini sudah dikatakan kalam karena dia sudah berupa lafad dan murakab. Zaidun dan yadhabu sudah murakab dan sudah mufid berfaedah. Ketika kita mengatakan, orang yang mendengar ucapan kita itu langsung paham dan juga dengan berbahasa Arab. Makna bil wada'i ini ada dua. Kalau dalam kitab Syekh Khalid Abi Najah ada dua. Ada ulama yang mengatakan bil wada'i itu dengan sebab kasat. Ada ulama yang mengartikan bil wada'i dengan berbahasa Arab. Begitu ya, pendapat khilaf ulama. Yani annal kalama 'inda an-nahwiyina wal lafdhu ila akhirih. Aku berkehendak annal kalama bahwa sesungguhnya kalam indan nahwiyina di sisi ulama nahwu wal lafdhu dia bermula dianya kalam itu al-lafdhu ila akhiri, itu lafad hingga akhirnya. Berarti yang kalam tersebut yaitu yang dari lafad murakab mufid wada'i dikatakan sebagai kalam. فاللفظ هو الصوت المستمد على بعض الحروف الهجائية كزيد. فاللفظ maka bermula lafad, huwa dianya lafad, al-sautu itu suara, al-mustamilu yang mencakup ianya suara, karena suara ada ba'dil hurufi di atas sebagian huruf hijaiyati, huruf hijaiyah. Kazaidan seperti Zaidin. Berarti kalimat lafaz tersebut merupakan suara yang mencakup di atas sebagian huruf hijaiyah. Contoh di sini dibuat Zaidun. Fa innahu sautu, maka baru sungguhnya Zaidun itu saut, itu suara, keluar suara. Ketika kita mengatakan, ucapkan, maka keluar suara. Si Zaid, si Ali, si Umar, keluar suaranya. Ya kan? Istamala ala za'i wal ja'i wad dali. Yang mencakup ianya suara ala za'i di atas za dan ya dan dal. Maka ketika ada sebagian huruf jaiyah dari alif sampai huruf ya, kalau di sini huruf zai, huruf ya dan huruf dal, maka itu dikatakan sebagai lafad. Nah, fa illam yastamil, maka jika tidak mencakup ianya saut, ianya suara, ala ba'dil hurufi ka sauti tifli, di atas sebagian huruf ka sauti tifli seperti suara tambur. Fala yusamma lafzan, maka tidak dinamakan akannya suara, lafzan akan lafad. Berarti kalau kalimat yang kita ucapkan itu tidak mencakup daripada sebagian huruf jaiyah, seperti suara tambur, ataupun kita bisa contoh lain kayak suara burung, suara burung, maka kan tidak terdapat huruf jaiyah, maka fala yusamma lafzan, maka ucapan tersebut tidak dinamakan sebagai lafad, tidak dikatakan sebagai lafad. Faqaraja bil lafzi ma kana mufidan,
Maka keluar bil lafzi dengan lafaz makana mufidan oleh sesuatu, oleh barang-barang yang ada ianya barang mufidan itu berfaedah. Walam yakun lafzan kal isyarati wal kitabati wal aqdi wan nasabi fala yusamma kalaman intan nuhati. Walam yakun lafzan dan tidak ada ianya ma itu lafaz. Kal isyarati seperti isyarah, wal kitabati dan menulis, tulisan wal aqdi dan akad, wal nasabi dan tanda. Pada usamma kalaman maka tidak dinamakan akannya tiap-tiap kalaman akan kalam. Indan nuhati di sisi ulama indan nuhah di sisi ulama nahu. Maka keluar dengan kalimat lafaz itu kalimat yang bentuknya berfaedah akan tetapi tidak berupa lafaz. Seperti contoh, isyarah. Ketika kita mengisyarahkan kepada kawan kita menunjuk sesuatu gitu, mengisyarahkan, contoh kita sakit perut, maka kita memegang perut. Nah, maka itu tanda bahwasanya kita ingin BAB. Itu isyarah. Sedangkan kita tidak mengucapkan kita mau BAB, kan tapi kita hanya memegang perut, tanda kita sudah sesak BAB, ya kan, buang air besar. Maka isyarah tersebut kalau di sini dia dapat memberikan faedah kepada orang lain tetapi tidak berupa lafaz. Maka itu kan tidak berupa lafaz. Dan juga tulisan juga sama. Dan akad ini berarti isyarah dengan anggota tubuh, dengan kepala, dengan tangan, dengan kaki dan sebagainya. Wan nasabi dan tanda. Contoh, kita katakan kita sering jalan-jalan, nanti di jalan pasti ada tanda-tanda panah. Tanda panah gambar masjid 50 kilometer. Maka itu kan tanda bahwasanya 50 kilometer ke depan itu ada masjid. Nah, itu kan tanda. Maka isyarah, tulisan, akad dan nasab dan tanda pada usama kalaman tidak dinamakan sebagai kalam indan nuha di sisi ulama nahu. Berarti yang kalau seperti suara burung, suara tambur, seperti isyarah, tulisan, akad, dan juga tanda itu tidak dinamakan sebagai kalam. Yang dinamakan sebagai kalam yaitu yang berupa sebagian daripada huruf hijaiyah. Nah, mungkin demikian tentang masalah pengertian syarah kalam yang lafaz. Insyaallah nanti kita akan kaji selanjutnya tentang masalah kalam yang murakkab. Insyaallah semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, boleh dipertanyakan di kolom komentar untuk kita jawab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.